Enak banget ya urapannya hari ini ya. Ada yang merasakan urapannya hari ini enggak? Enggak sih, beneran enak kok. Ini kok tinggi banget sih di sini ya. Shalom saudara-saudaraku. Ibu Rita, shalom. Senang berjumpa kita semua. Saya mau kasih tahu dulu, sebenarnya begini. Saya sudah tidak terpikirkan lagi untuk datang ke tempat ini. Tapi 1 minggu yang lalu saya diberi mimpi. Jadi ada saudara kita tuh yang kemarin viral ya, saya nggak boleh sebutkan namanya. Terus dia harus murtad, lalu sebelahnya itu, sebelah mukanya dia itu ada tulisan penjara. Itu mimpi saya. Dan sebenarnya hari ini saya punya abang saya punya anak yang paling besar. Itu akad nikah di gereja. Anda bisa bayangin ya. Mereka lagi melaksanakan akad nikah, saya tetap harus ke sini. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya ada rencana Tuhan bagi kita semua, dan saya ingin kita semua mendapatkan apa yang Tuhan mau, karena bukan bohongan, ini serius sekali. Hello, brother. How are you? Oh, nice to meet you again. Where is your friend? Okay. Kita dalam lawatan ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 1, karena tema kita hari ini adalah kebahagiaan dalam Tuhan. Saya agak kurang nyaman dengan suara speakernya. Apa ada yang dirubah? Atau saya pakai yang ini? Tes. Keren nih. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Karena ini sedikit dan ternyata metode ini sangat luar biasa di tempat ini. Kita baca sebelah kanan saya berdiri 1 sampai 3, lalu sebelah kiri saya setelah ini selesai, dan yang tidak membaca mendengar. Tolong diperhatikan. Nanti setelah itu saya. Silakan sebelah kanan saya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Terima kasih. Silakan sebelah kiri saya berdiri dan dibacakan dengan keras. Yang lain mendengar. 1 2 3. Terima kasih, silakan duduk. Giliran saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Allah bagi kita siang hari ini.
Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara firman Allah di dalam hatinya, dan yang melakukan firman Allah di dalam hidupnya, sebab kita akan diselamatkan. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang tema kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari sama-sama, kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan di dalam Tuhan. Saya yakin kita semua sudah sering mendengar tentang isi Mazmur ini, betul ya? Dan saya yakin ada beberapa orang di tempat ini juga sudah sering mendengarkan penjelasan dari para narasumber tentang Mazmur ini. Tetapi hari ini dari saya, karena ini yang digerakkan Roh Kudus bagi kita di tempat ini, tolong perhatikan supaya mengerti. Waktu kita singkat sekali. Apa yang menarik dari ayat ini? Saya mau tanya dulu, Abang, apa yang tiba-tiba klak gitu ketika membaca ini? Sebelah sini ada David? Hah? Mana tulisannya? Kata-kata itu yang membuat kalian kaget yang mana coba? Coba cari dulu satu-satu. Kalau kalian nemu itu buat kalian, ayo. Hah? Apa yang diperbuatnya berhasil. Ulangi keras. Apa yang diperbuatnya berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil. Itu buat dia. Yang lain? Ayo tangkap. Enggak, ini serius, bukan bohongan ya. Ini hidup loh. Ayo David, ambil satu-satu. Dia tidak berjalan dengan Gimana lain? berjalan Enggak nemu. Ini kayak gini. Ayo yang lain. Abang dapat? Apa yang abang tangkap dari ayat ini? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Siapa lagi? Bro, tangkap. Ayo buruan. Ini hidup loh. Ayo. Apa yang menarik, yang kaget? Yang mengagetkan. Ulang. Ayo. Apa saja yang dibuatnya berhasil? Siapa lagi? Ayo. Bro. Ambil dulu. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Ambil bro, buruan. Brother, ambil. Apa yang mengagetkan buat bro hari ini? Yang Roh Kudus gerakan. yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, bro. Hah? Gak Apa dapat? saja yang diperbuat berhasil? Apa saja, brother? Tidak layu daun. Tidak layu daunnya, bro. Menghasil terus. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Diulangi. Itu yang tadi berbahagia kalau udah. Berbahagia. Oke, bro, cepat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Siapa lagi yang mau ngomong? Ayo. Ini di hadapan Tuhan ayo. Lah, brother, apa yang ditangkap? Hah? Seneng aja ya. Ulangi, bro, dapat, bro. Apa yang lo mau? Cepat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Udah. Kesempatan buat lo terakhir. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air saja. Saya mau cerita, tahun 2002, saya berada di posisi yang tinggi menurut manusia. Maksud saya begini, saya kuliah di 2 universitas waktu itu, di Jakarta. Keren ya, di universitas yang mahal-mahal. Udah. Lalu saya kerja di sebuah perusahaan yang penguasa Indonesia punya. Paham maksud gue ya? Kurang duit gue, Pak? Enggak. Saya bergaul dengan teman-teman saya yang seperti kalian mau. Koneksinya tuh kemana-mana. Betul ya? Jadi saya menguasai Jakarta. Artinya begini. Dan karir saya saat itu sedang cemerlang-cemerlangnya. Udah gitu gue ganteng, ngerti ya? Terus eksekutif muda. Rumah gua punya, mobil gua punya, belum punya istri waktu itu. Jadi tiap hari ceweknya ganti-ganti. Enggak, beneran. Saya mau kasih tahu begini, bahwa kehidupan kita sejak kecil telah didoktrin oleh cara berpikir dunia
tentang sebuah kebahagiaan, tentang sebuah kesuksesan dalam hidup. Betul ya? Gue salah nggak? Betul ya? Kenapa gue kuliah? Bukan orang tua gue yang bayarin, gue bayar sendiri. Kenapa gue kuliah? Karena kata orang kuliah itu akan sukses. Kenapa gue kerja? Karena kata orang, kata bapak gue, kata mama gue, kalau gue kerja, gue bukan sampah. Betul ya? Dan gue akan dihormati orang. Cewek-cewek akan ngejar gue. Betul ya? Lalu kenapa gue nge-gym, lalu badan gue supaya seksi begini? Supaya cewek-cewek senang. Betul ya? Enggak, gue mau ngomong dulu tentang fakta yang sebenarnya. Lalu kenapa kalian ada di sini? Gampang jawabannya. Mengejar kebahagiaan. Gue salah? Gue salah enggak? Kenapa kalian ada di sini? Karena resiko mengejar kebahagiaan. Betul ya? Betul gak gua? Bro, kenapa ada di sini? Apa? Hah? Hah? Iya. Dalam rangka apa? Mengejar duit. Betul ya? Iya. Maksudnya begini. Orang bilang, saya setuju, kita semua setuju. Orang tua kita setuju, Ibu Rita setuju. Kalau kita punya duit, kita bahagia. Betul ya? Apalagi duitnya banyak. Betul ya? Sampai detik ini, kita masih setuju. Betul ya? Saya sudah enggak setuju. Saya sudah enggak setuju. Dan saya saksinya. Ternyata kebahagiaan bukan seperti yang kita pikirkan. Bukan seperti yang telah kita jalani. Ingat ini, kebahagiaan. Paham maksud gue ya? Tidak ada kalian di sini tiba-tiba masuk. Bukan gara-gara mengejar kebahagiaan. Tidak ada. Bang, saya dengar kasus abang ngeri ternyata ya. Aneh juga nih. Betul ya? Tapi ini pun konteksnya dalam usaha mengejar kebahagiaan. Nginek. I wonder how, I wonder why. Gua mengejar kebahagiaan. Benar, ketika orang memuji gua seneng kan? Betul. Tapi gua mau kasih tahu, atau kalian kasih tahu gua, itu semua bohong. Kenapa? Jiwa gua nggak bahagia, betul ya? Semua yang gua ceritakan tadi, di puncak karir gua di 2002, gua mau kasih tahu, jiwa gua menangis. Karena yang gua kejar tentang kebahagiaan itu, ternyata itu akan gua rasakan kalau ada orang lihat gua. Betul ya? Betul ya? Kalau ada orang yang muji-muji gua baru bahagia. Atau lu punya uang diam-diam orang nggak tahu, lu yang muji-muji diri, buset duit gua banyak, baru lu bahagia. Enggak, kita kelarin dulu konsep berpikir kita yang keliru. Supaya begini bro, hari ini kalian mendapat pengurapan dan tidak akan kembali kepada konsep berpikir yang dulu, yang membuat kalian ada di sini. Saya mau bagi. Ini juga ayat yang merubah Pak Tatang. Betul Pak Tatang ya? Ini saya bawa dulu di Kebun Waru. Dan saya terkenal sebagai pendeta Mazmur 1. Enggak, kalau memang gua bohong, ini enggak ada kuasanya. Ya, saya tidak akan membagikan ini kalau ini tidak mengubahkan hidup saya. Betul ya? Gua bawa ini di Jelekong. Mereka nggak ada yang suka. Kenapa? Bullshit. Ngerti maksudnya? Hari ini gue diutus kemari hanya untuk bawa ini. Di Jelekong cuma 5-10 orang yang terima, sisanya enggak. Yang bikin mereka bahagia adalah berantem.
narkoba juga. Itu yang bikin mereka bahagia, punya duit. Saya ingin Roh Kudus membuka telinga kita semua. Kalau saya bohong, ya ngapain juga gue bohong kesini? Emang gue ngejar apaan, gila ya? Betul ya? Enggak, saya enggak bohong. Saya saksinya dari firman ini. Makanya saya tanya tadi, apa yang menarik? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Ketika saya menangis di tengah-tengah kesuksesan yang saya miliki dari Tuhan juga, padahal saya terkejut dengan ayat ini. Kenapa? Ternyata ada yang namanya kebahagiaan. Ada yang namanya kebahagiaan di luar konsep yang selama ini kita pikirkan. Dan gue yakin nih kalian di sini juga masih bergesekan untuk mengejar kebahagiaan. Gue mau kasih tahu, berhenti dulu, dengar ini. Dengerin ini. Kalau kalian sekarang duduk di sini baca Alkitab, ini pun konsep kebahagiaan yang manusia kasih tahu. Datang sama Tuhan, nanti Tuhan berkati. Bukan. Ini kuncinya. Atau gue nanya dulu deh, siapa yang pengen bahagia di sini? Angkat tangan. Kepengen bahagia? Sedikit. Sisanya nggak mau bahagia. Enggak, gue ngerti. Apakah mungkin gue berbahagia di tempat ini? Betul ya? Itu serem bertanya. Hari ini nggak ada cerita. Mari kita bahas. Ayat ini ditulis dalam Mazmur 1. Ingat ya, artinya apa? Sebagai orang teologi saya kasih tahu. Ini adalah pikiran pertama dan utama yang Allah punya buat kita. Saya ulangi. Ini adalah pikiran yang pertama dan utama yang Allah punya, yang muncul dari hatinya buat kita. Kenapa ini ditulis di ayat 1, di pasal 1? Dan saya mau kasih tahu, ini bukan tulisan yang belum dialami. Ini kesaksian Raja Daud, Raja Salomo. Jadi gini, kalau gua aja yang akademis menyatakan bahwa kebahagiaan yang gua miliki ternyata tidak bahagia, paham maksudnya? Kalian dengerin. Tolong dengerin. Ini kurang gimana? Maunya gua ngomong kayak gimana? Yang penting kalian denger deh. Berbahagialah. Sudah ya? Pikiran yang pertama dan utama yang muncul dari hati Allah buat kita. Artinya gini, hai umatku, hai anak-anakku, kalian akan berbahagia. Artinya gini, tolong dong, gue diutus kemari hanya untuk menyatakan kepedulian Allah dan tanggung jawab Bapa di sorga bagi kita, supaya kita punya kebahagiaan yang sebenarnya. Betul ya? Keren gak tuh bahasan? Ini gue datang kemari hanya untuk membawa kepedulian Allah terhadap kita semua di sini. Supaya kita punya konsep kebahagiaan yang menurut Allah. Oke, siap ya? Siap ya? Siap ya? Saya nggak usah ceritakan ya, yang dimaksud dengan bahagia adalah, nggak perlu ya, kalian ngerti semua ya? Ngerti semua ya? Apa yang dimaksud dengan bahagia? Jadi kebahagiaan itu sebetulnya suasana hati, suasana batin, suasana perasaan, suasana jiwa yang dipenuhi oleh pikiran atau keinginan yang terpuaskan. Hanya itu yang namanya bahagia. Jadi bahagia itu tidak ditentukan oleh sesuatu, itu bohong. Kalau kita punya duit, kita bahagia, betul ya? Betul. Kalau kita punya rumah, kita bahagia, betul ya? Betul. Coba kalau kalian sudah punya rumah, emang kalian bahagia? Enggak ada. Kalau kita makan narkoba, kita bahagia ya? Betul, sama kayak gua. Widih, itu gua tunggu tuh hari Jumat tuh. Hehehe, joget-joget, dingin-dingin enak.
Kata siapa? Kata gua menurut orang. Nah, yang kita mau bahas sekarang, kebahagiaan menurut Tuhan. Sama-sama, menurut Tuhan. Berbahagialah. Udah mulai nangkep ya? Pengantar gue cukup ya? Pengantar gue cukup ya, Le? Jangan sampai nggak dapet ya. Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Berbahagialah. Jadi orang yang akan berbahagia, orang yang akan memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Udah ya, jangan keluar dari konsep ini. Dialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Gini. Di dalam Bible King James, ini tulisannya blessed, betul ya? Bro kan anak pendeta ngerti kali. Blessed. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, ini ditulis asher. Artinya, kebahagiaan dimunculkan akibat dari. Udah ya? Kebahagiaan itu akan diraih akibat dari. Ini. Orang yang akan berbahagia, orang yang dikatakan berbahagia menurut Tuhan, dan orang yang sebenarnya berbahagia adalah yang pertama, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini yang pertama. Coba Pak, kategori orang yang berbahagia itu menurut Alkitab tadi pertama apa? Orang itu Berbahagia orang itu tidak menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini kita harus detail. Yang pertama, apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita dikatakan berbahagia. Apa yang dimaksud dengan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Artinya gini, kita jangan mendengar saran, ide, pikiran, atau yang sifatnya adalah petunjuk bagi kita, tapi itu dimunculkan dari orang yang tidak mengenal Allah. Keren ya? Gue kaget loh denger ayat ini. Jangan pernah mendengar nasihatnya mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang tidak pernah mengenal firman Allah, mereka yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Jangan lu dengar. Event itu kelihatannya baik, dan saya mau kasih tahu, semua rata-rata baik dan sukses. Betul ya? Ya. Tapi hari ini Roh Kudus ingatkan kita, pegang ini, dengerin apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus. Kita nggak kurang nasihat, brother, di Alkitab, betul ya? Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai penasehat yang ajaib. Jangan lari dari Alkitab. Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Jangan lari dari perkataan, petunjuk, saran Tuhan Yesus. Itu Tuhan, bukan manusia yang menciptakan kita. Ngeri ya? Ini orang Batak nih, kita harus dengerin nasihat dari yang namanya tulang. Betul ya Le ya? Tulang. Minta nasihat dari tulang, paman. Itu kita anggap raja. Jadi kalau dia udah ngomong apa aja udah bener tuh. Jangan lagi. Betul ya Le ya? Hormatin. Juga termasuk orang tua kita. Kalau orang tua kita kagak ngerti tentang firman Allah, jangan diikutin. Ini yang jadi masalah apa sih sebetulnya di sini? Masalahnya kita nggak tahu itu nasihat dia itu bener apa enggak. Kalian kejeblos ke sini, gampang jawabannya. Nih dia nih. Betul ya? Awalnya dari sebuah nasihat, dari teman dekat. Bro, lu mau duit? Iya. Tolong jualin. Betul ya? Ntar lu dapat. Gampang loh. Gampang, betul ya? Pertama dapat, gampang ya?
kedua dapat. Gampang ya? Gampang. Tuh kata gue juga bener kan? Kasih tahu yang lain. Ada jalan yang dianggap lurus, tetapi ujungnya maut. Pegang ini. Itu yang dikatakan nasihat orang fasik. Paham ya? Kita ada di sini karena nasihat orang fasik. Udah. Awalnya dari nasihat. Lalu yang kedua, siapa yang dikatakan orang yang berbahagia? Dia yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini yang kedua. Ingat ya, Anda ingin berhasil, jangan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya apa? Maksudnya menyatakan setuju dengan jalan, cara, pikiran orang berdosa. Orang berdosa ngerti nggak? Dia tahu ini perintah Tuhan. Dia melanggar, dia berontak. Itu yang namanya orang berdosa. Kalau yang pertama tadi nggak mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, ini orang yang memberontak. Kalian orang memberontak nggak? Hello? Kalian orang memberontak nggak? Artinya sudah tahu peraturan, tapi kalian langgar dan kalian setuju. Itu awalnya dari nasihat. Lalu naik ke level 2. Ternyata enak bro, jual barang. Simpel. Duit datang sendiri, uang banyak. Betul ya? Keren nih pekerjaan. Apa yang terjadi? Ini. Ternyata enak narkoba bro, ketika gue stres, gue makan, hilang stres gue, selesai. Kan udah dikasih tahu kemarin ayatnya, yang 1 Korintus itu, kita sedang berdosa kepada diri kita sendiri. Jangan diulang lagi. Jangan berdiri, jangan setuju, ingat ya, ini siapa yang akan menghentikan ini kalau bukan Tuhan? Berhenti bro. Itu namanya lu berdiri di jalan orang berdosa. Habis nggak ada pilihan pak. Kata siapa? Jangan main lagi. Lu pada gila apa ya? Mau jadi apa kalian? Ini gue disuruh kemari pakai jas lu bro. Hanya untuk ngasih tahu. Bukan mau lagi lucu-lucuan. Jangan main lagi. Itu artinya kita berdiri, setuju, begini loh, di jalan orang berdosa. Saya nggak tahu harus ngomong itu. Ya kalau memang itu teguran, berhenti. Ini saya turut berduka cita nih kehilangan saudara kita yang kemarin. Gila tuh orang. Gak usah kalian cerita, gue ngerti. Malaikat jelasin ke gue. Sedih gak gua? Gua patah tang, sedih bro. Jangan diulang lagi. Please lah, jangan sok tahu bro. Gak pinteran lu lah dari gua, kesel gua. Jangan bro, itu gara-gara kawan kita meninggal itu tuh. Nangis gua. Dablek. Gak usah cerita kalian, gua tahu. Ada 2 sih kemungkinannya, karena waktu malam Natal itu dia minta disembuhkan. Kan udah gue bilang, gue pendeta pencabut nyawa, bisa jadi dia disembuhkan. Tapi kok caranya gitu? Berhenti bro. Iya bro, itu rekaman itu gue tonton terus dan gue lihat dia happy banget tuh malam Natal, ketawa dengerin khotbah gue tuh. Ih, kok kehilangan dia? Ternyata dia penikmat khotbah gue juga. Dia minta kesembuhan. Lah inget gak kan di belakang lah itu? Gue inget banget posisi. Apa yang lu mau? Diselamatkan? Ya. Apa? Kesembuhan. Ternyata memang disembuhkan Tuhan. Kelar ya. Kawan ini punya penyakit jantung yang sudah berkali-kali. Tapi please lah, cara perginya jangan gitu, gue jadi pusing. Karena berdiri di jalan orang berdosa. Enggak bro, gue kasih tahu, jangan keras kepala. Gue orang Batak, keras kepala bro. Tapi kalau gue mau diubahkan, berhenti. Sebelum gue mati,
Artinya nggak enak. Jangan so tahu bro. Atau gue ajakin berantem dulu kalian gitu supaya ngerti. Gue kesel. Gue tadi merasakan ketika penyembahan itu, lawatan Allah terhadap kalian tuh besar betul. Kapan sih gue ngalamin kayak gitu? Gini-gini? Enggak. Ini ada yang mau disampaikan nih. Jangan dablak. Jangan dablak. Jangan so tahu bro. Jangan so tahu. Kalau gue nggak begini gimana pak? Jangan ngomong begitu. Ini lagi mau dijelasin. Udah ya? Ini mau dijelasin nih solusinya. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya? Duduk, ngerti duduk? Dapat bagian. Udah ya? Dapat bagian, dapat posisi, kedudukan. Ini level ketiga yang paling tinggi. Awalnya lu nyobain narkoba. Kedua, lu mengedari narkoba. Ngedari narkoba kecilan. Ketiga, lu jadi BD. Itu namanya tuh, jadi BD. Sudah punya posisi. Yang terakhir, lu yang punya pabriknya. Lu gila lu, itu dia tuh. Kalian ngerti nggak yang dimaksud itu? Kalau sudah ada di posisi itu, udah seneng banget. Dan ini yang mau gue jelaskan dari mimpi gue. Lo akan mencemooh Tuhan dan hukum dan ketetapannya. Dan lo akan berkata, mati aja lo semua. Ini yang dikatakan murtad. Kalau kalian sudah sampai di posisi itu, ingat ya, kalian akan tinggalkan Tuhan. Tadi saya udah jelasin, saya datang kemari, padahal hari ini hari kawinan ponakan gua, akad nikahnya. Gua harus datang. Kenapa? Sudah dikasih lihat lewat mimpi. Itu yang viral kemarin, orang Kristen no, bulak-balik. Ngerti maksudnya? Muka dia baru tulisannya penjara. Besok dia masuk tuh. Kalian nggak ngerti yang gua maksud ya? Enggak ya? Iya gua lupa kalian di sini ya. Tapi Pak Tatang ngerti? Siapa orangnya? Ibu Rita pasti ngerti. Enggak juga? Orang Batak juga? Ya udahlah, susah. Artinya gini, kalau kita sudah sampai di posisi nggak ada urusan sama Tuhan demi karir, gua murtad, ngerti maksudnya ya? Ini dia nih, demi uang, gua murtad, demi posisi, gua murtad. Dan lu akan katakan persetan dengan aturan Tuhan, dengan neraka dan sorga persetan, lu sudah murtad. Dan gua mau kasih tahu ya, tidak ada keselamatan kedua kalau untuk orang ini. Makanya kemarin PGI juga nggak bantu dia bu. Ntar ibu cari sendiri deh siapa yang gue maksud. PGI bilang selesaikan dengan cara hukum. PGI menolak. Ngerti ya? Apa yang ketiga? Jangan sampai kita mengejar kedudukan, posisi yang dikatakan orang berbahagia, tetapi ujungnya kita tinggalkan tuh Tuhan. Kalau enggak gitu gimana? Enggak, udah gue duluan, gue di Jakarta, gue di pusatnya yang gini-ginian. Kalau gue masih ada karena gue enggak kerjain itu semua. Kenapa? Takut juga bro, mati teman-teman gue. Iya. Nah, terus kalian di sini hubungannya apa dengan ayat ini? Betul ya? Orang gua nggak kemana-mana? Enggak. Gua mau kasih tahu. Hari ini akan terjadi sebuah perubahan besar dalam hidup kita. Amin. Tawarannya adalah kebahagiaan. Apakah mungkin itu kita raih di sini? Kenapa? Emang ada apa di sini? Bukannya di sini berantem lulu semua. Mukanya semua sama, susah semua. Betul ya? Lalu di mana ada harapan untuk berbahagia? Apalagi abang ini. Kapan kasus gua kelar? Tunggu ya bang ya. Hari ini abang dengar kuncinya ya. Nanti mujizat terjadi. Siapa yang percaya atau menaruh harapan bahwa di tempat ini kalian bisa raih kebahagiaan? Yang gak angkat tangan tolong jawab kenapa? Gua harus kelarkan kalian.
Jawabannya karena sudah, artinya tidak bisa bahagia di sini. Loh, tadi kan yang ditanya, yang percaya, punya harapan di tempat ini kalian bisa bahagia. Angkat tangan. Bro, kenapa? Jawab. Enggak, kita berantem. Kalau gua menang, lu ikut gua. Maksudnya argumentasi ya. Kenapa lu tidak percaya bahwa lu tidak akan bahagia di sini? Ya, orang-orangnya. Ya, orang-orangnya beda. Siapa yang nyebelin lu sini biar gua pukul? Orang-orang Orang-orang di sekitar kita. sekitar. Terus apa lagi? Ya bilang lu juga gak punya uang di sini, gimana bahagia, betul ya? Oh, lu punya? Bagi nih, bagi. Ya, orang-orangnya aja, Pak. Orang-orangnya. Nah, Yang bro, kenapa nggak ngacung tangan? Percaya bahwa di sini bisa bahagia? So tahu betul. Caranya gimana? Percaya aja dulu ya, betul ya? Itu demikian. Bro, kenapa? Nggak angkat tangan. Yang nggak angkat tangan tadi siapa? Oh, bro, yang nggak angkat tangan. Enggak, ini masalah penting. Yang nggak angkat tangan di sini siapa? Yang tidak percaya bahwa di sini kalian akan bahagia. Gue bukan tukang obat, bro, enak aja. Siapa yang nggak percaya? Bapak kenapa? Percaya nggak? Percaya. Enggak, jangan pelotot duluan. Lu nggak percaya kan? Percaya. Bro? Percaya. Bro? Are you believe? Do you will happy here? Are you believe that? Apa dia bilang? Saya mau pulang. Kalau nggak boleh pulang gimana? Kalau tidak boleh pulang bagaimana? You not happy, right? Saya sedang berbicara, apakah Anda percaya Tuhan Yesus mampu membuat Anda bahagia di sini walaupun Anda tidak pulang? Ya, percaya tidak? Percaya? Ya. Dia masih pakai apa ya? Lu percaya kan? Percaya. Percaya. Kok keren deh, lihat videonya. Bro, percaya kan? Hah? Bro, percaya? Ibu Rita percaya? Semua percaya ya? David, lu percaya? Saya Pak. Bisa bahagia di sini? Iya. Bro, Saya. percaya. Jadi cuma satu orang yang nggak percaya ya? Kok butuhnya ada 3? Lu percaya kan? Percaya. Nah, jangan gitulah. Gua bukan sedang memprovokasi atau lagi memotivasi, bukan. Gua lagi bicara benar. Kalau memang kalian nggak percaya, ngomong biar gua kasih tahu, gitu loh. Kelar, pulang gua bahagia. Ayo yang kayak dia dong. Ini mau berantem, tau-tau dia cuma 1 pukulan doang. Ya elah, gue mau gebuknya 5. Udah ya. Ini fakta yang mengatakan, kalian jangan munafik. Di sini bagaimana caranya kita bahagia? Untung ada 1 orang dibikin Roh Kudus. Kawan kita no. Saya mau pulang. Paham ya? Dia tidak bisa bahagia di sini maksudnya. Udah ya. Lalu bagaimana kalau lu harus di sini 5 tahun ke atas, 7 tahun, betul ya Bu ya? Jangankan lu bro, nih gue kasih tahu ya, Ibu Rita juga nggak bahagia. Gue mau kasih tahu nih ya, gue pernah nonton sebuah film tentang pegawai penjara. Itu ada 1 kata yang membuat gue sangat pilu. Apa tuh? Apa bedanya yang terpenjara sama yang jagain orang di penjara? Keren ya Bu, Ibu baru denger ya? Gue kaget, makanya gue hormatin dia. Apa bedanya orang yang terpenjara, kayak kalian nih wajib masuk penjara, dengan Ibu Rita yang kerjanya jagain kalian di penjara? Apa bedanya? Hah? Apa? Dana PB, tapi sama-sama di penjara. Betul Ibu ya? Stres. Iya. Iya bro, ibu ini ngalamin kejenuhan sangat tinggi. Kenapa? Karena dia juga terpenjara. Bedanya apa? Nggak ada.
Ya dia duduk di situ pakai seragam, ya cobain aja pakai seragam, tapi di sini juga. Betul ya? Lo gila kali lo. Ya dia paling makan beli nasi padang, balik lagi, masuk lagi. Ya. Pulang ke rumah, berantem sama suami, ribut sama anak, tidur bentar, balik lagi ke penjara. Apa bedanya? Itu kalimat itu sangat menyentuh hati saya dan saya membuat akhirnya saya harus menghormati orang-orang Tuhan yang dialokasikan di sini loh. Gila lu, dia nggak bikin salah di penjara juga. Berapa lama? Sampai dia pensiun. Lamaan dia. Tolong. Jadi kalau Pak Tatang di sini waktu kata sambutan dia betul-betul respect sama Ibu Rita, itu benar. Malah Ibu Rita manja-manjain kalian. Betul ya? Ini kurang ajar betul gitu. Betul ya Bu ya? Bu, sudahlah. Terima aja nasib ibu. Ibu yang pilih, Tuhan yang menghidupkan. Ya Bu ya. Jadi gila ya. Berapa puluh tahun dia ntar. Kalian nih ya, kayak Pak Tatang nih, udah keluar, balik lagi. Ibu, dia masih di dalam. Salam Bu. Pak Tatang. Karena nih, Ibu, kalian pada sadar gak sih? Dia masih di sini. Gila. Enggak, makanya tolong hargai, hormati dia yang diutus Tuhan untuk jagain kita di sini. Kita lanjutkan. Berhenti dengan 3 hal ini. Gue udah jelasin ya, ini pencemooh ini orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang yang menghina bro. Merendahkan semua yang Tuhan tetapkan. Paham ya? Jadi dia tidak mau pakai aturan Tuhan. Dia mau pakai aturan dunia. Sogok sana, hajar sana, injak sana, tekan sana. Itu gila. Di berita tuh di luar negeri, itu mayat pada mati-mati di jalan. Hanya gara-gara rebutan lokasi jualan narkoba. Begeletak gede-gede. Satu. Pada mati. Ternyata kasusnya rebutan lokasi jualan narkoba. Ada ya? Dan masih mending ya? Geletak. Itu gimana mamanya ngelihat gituan? Gimana anaknya ngelihat bapaknya gitu? Gimana orang tuanya yang melahirkan dia, gedein dia? Kalian masih enak di sini. Ini yang saya bilang, diselamatkan Tuhan di sini. Supaya dengerin firman ini. Geletak bro, berjejer, terus diangkut-angkut gitu, bukan kayak ambulan. Apa tuh? Iya. Itu di luar negeri. Tapi kasusnya sama. Narkoba. Udah ya? Jadi pertanyaan saya tentang, apakah saudara percaya bahwa saudara punya harapan bisa berbahagia? Lalu jawabannya percaya. Ada satu orang yang tidak. Alasannya karena orangnya. Emang yang mukulin lu di sini siapa bro? Biar gue pukulin sekarang. Orang-orangnya yang nyebelin ya. Dengerin bro ya, bisa jadi bro yang salah. Paham ya? Tetapi pegang ini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya makan narkoba, betul. Orang yang kesukaannya nipu, betul. Orang yang kesukaannya main cewek, betul. Orang yang kesukaannya berantem, orang yang kesukaannya ngomongin orang yang kesukaannya uang. Bukan begitu? Begitu jawabannya? Lu kesukaan lu apa? Kesukaan lu. Orang yang kesukaannya main basket. Ditulis begitu. Hello. Orang yang kesukaannya main musik, ditulis begitu. Orang yang kesukaannya mengejar karir, ditulis begitu. Orang yang kesukaannya jual narkoba, ditulis begitu. Orang yang kesukaannya
ditipu orang. Nah aneh abang ya. Kok abang orang masukannya nipu, ini senangnya ditipu. Tuhan sudah perhatiin abang. Ayo. Yang membuat kalian ada di sini, gue mau kasih tahu, karena kesukaan kalian. Betul ya? Cepat jawabnya, betul ya? Atau enggak? Ada gitu kalian kepaksa makan inek atau sabu? Kesukaan bro. Hari ini udah lu rencanain besok makan party bareng siapa? Betul ya? Itu kesukaan. Atau kalian mengejar uang? Enggak, gue bukan nyindir. Kita buka kegelapan yang ada dalam diri kalian. Saya mau kasih tahu ya, ini Tuhan. Saya diangkat, Bu. Ini ketika saya pelayanan 2 kali di sini, saya dapat anugerah. Mau tahu nggak? Keren banget. Kan kemarin karunia nyabut nyawa ya. Sekarang karunianya apa? Orang gila bisa balik. Nih beneran Bu, thank you. Ibadah saya di sini luar biasa. Saya dihadapkan dengan kasus, ini orang kerasukan setan, gila, gara-gara narkoba, masuk penjara, masuk rehabilitasi. Kalau diajak ngomong, balik normal. Makanya gue pengen nyelamatin kalian yang belum gila. Enggak, gue serius bro. Karena gue dapatnya dari sini. Thank you ya bro ya, pelayanan kita di sini. Bro ya. Ibu Rita thank you. Betul? Konseling cuma 3 kali, datang ke rumah, datang jam 6 malam, pulang jam 6 pagi. Ya iyalah orang gua pusing ngadepinnya. Nama siapa nama? Gua tanya gitu. Sihol, Masya berapa? Itu jalan naik motor mati. Lah ngapain langsung cerita ke sono, orang gua nanya nama. Sampai di season kedua Bu. Akhirnya Roh Kudus bimbing saya untuk mengangkat setan-setan kegelapan. Yang pertama di penjara. Jadi kalian hati-hati di sini. Kalau kalian gak cari Tuhan, ntar masuk nih roh-roh di sini. Trauma kalian itu akan ngikut. Maksud gua, untung ada ibu itu tuh, kagak bawa pentungan. Hati-hati, ingat ya, ntar keluar dari sini. Pak Ronald masih punya trauma, nanti saya lepaskan. Kok saya, Tuhan lepaskan. Atau Tang masih ada trauma? Udah hilang. Gak bohong ya Pak Ronald. Ini kalau lagi nggak sadar, ntar ngoceh setan yang di sini nih. Gara-gara narkoba, pengedar juga. Udah ya? Masuk penjara, masuk rehabilitasi. Akhirnya jadi sampah di keluarga. Abangnya, kawan gua, 18 tahun dicuekin, hidup dalam kegelapan. Enggak, gua nggak bohong, tanya istri gua. Tiap malam rumah kita keganggu sama dia. Sampai tiba-tiba dia bisa nyanyi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kalau yang begitu Tuhan lepasin, kenapa kalian gak mau dengerin gua? Paham ya? Coba tolong denger deh. Enggak, gua gak bohong. Pulih. Kalau kalian mau dengar. Ini jangan kalian pikir gua gak ada kuasanya ngomong begini. Yang satu pada ngelawan di hati, yang satu dengerin, yang satu lagi oh ya. Enggak, gue tahu. Gue minta kalian dengar. Gue nggak menyesatkan. Gue dengar juga di sini ada evangelis berapa orang? Hah? Kok pada nggak ngaku? Ada berapa, bro? Evangelis? Hah? Gila nggak tuh? Mau jadi apa kalian kalau masih keras kepala? Ngeri nggak kalian punya sertifikat? Aduh gila bang, evangelis ngerti gak sih? Hah? Tapi tampangnya kok kayak iblis, bingung gua. Maksud gua bingung lah, lihat kalian ya. Ini tiap ketemu, berubah-berubah wajahnya. Kalian tidak stabil, kalian tidak bahagia. Ayo kita mulai, waktu kita singkat. Yang pertama, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ialah firman Allah, Alkitab. Nih ngumpul begini, ini kesukaan kalian. Dengerin renungan firman. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya apa bro? Apa tuh Taurat Tuhan? Injil. Apa bro? Yang kesukaannya? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang kesukaannya apa? Firman Tuhan. Yang kesukaannya? Tuhan. Kata Tuhan ya. Dia bisa bahagia nggak? Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gue mau kasih tahu apa yang dimaksud dengan kesukaan. Tidak ada sesuatu yang lu suka selain dia. Artinya ini menimbulkan gairah, betul ya? Seperti lu kepengen ngeboat, itu ada gairah, betul ya? Bahasa gue udah kadaluarsa belum? Udah ya? Ngeboat tuh zaman gue. Ketika Taurat Tuhan, Alkitab yang berpegang, isinya menjadi kesukaan, di situ awal mula lu mengalami kebahagiaan. Amin. Ketika firman Allah yang menjadi kesukaan bro, itu awal bro menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baru suka. Ada yang kaget nggak dengar ayat ini? Yang kesukaannya, doi main basket nih kesukaannya, pindah kemari. Pindah kemari, tolong bro pindah kemari hari ini. Supaya bro bisa melihat yang gua katakan, betul ya? Bro suka main musik, pindah kemari kesukaannya. Bro pindah kesukaan kita yang sekarang kita punya. Mengeluh, kayak doi itu, udah pusing. Berhenti menggerutu, bersungut-sungut, putus asa, menyesal, marah-marah, berhenti. Itu kesukaan yang tidak membuat kalian bahagia. Ini yang pertama, apa itu? Kesukaannya adalah firman Allah, Taurat Tuhan. Ingat ini, saya mau tanya, siapa di sini yang sering baca Alkitab setiap hari? Ya, pertanyaan gua gampang. Kalau Anda tidak baca satu hari, gimana rasanya? Hah? Kayak ada yang kurang, betul ya? Kayak ada yang Ibu suka baca Alkitab ya? Kalau nggak baca gimana? Ya, itu yang namanya kesukaan. Walaupun lu ngerjainnya sebel bener, kayak kepaksa. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, ini harus menjadi kesukaan. Simak bro ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Anda akan bisa bahagia. Lalu yang kedua, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Udah cuma 2 bro. Lu gak diminta duit. Basket ngeluarin duit gak bro? Kata siapa? Beli sepatu. Makanya sepatu lu keren-keren gue lihat. Ini sepatu keberapa bro? Anak basket begitu gayanya semua. Gue juga anak basket. Bro kesukaannya apa? Main cewek. Yang main cewek siapa? Kesukaannya. Ayo kasih tahu gue. Enggak, gue mau kasih tahu. Ngeluarin duit nggak? Ngeluarin biaya nggak? Ya, butuh tanggung jawab nggak? Butuh, keringetan lo, betul ya? Apalagi, yang kesukaannya ngejar duit siapa? Semua dong, semuanya suka uang. Pusing nggak dibikin? Pusing. Deg-degan nggak? Deg-degan. Dikejar-kejar nggak? Kejar-kejar. Ngejar-ngejar nggak? Ngejar-ngejar. Udah ya, nih gue mau bongkar semua yang gue kejar, semua yang kalian kejar, gue bongkar. Ternyata rumus kebahagiaan di dalam Tuhan dan bukan menurut dunia, hanya menjadikan firman Allah sebagai kesukaan. Hobi, ngerti hobi nggak? Jadi jangan sampai kalian tidak membaca satu hari. Nanti ada yang hilang, repot. Besoknya, sudahlah, 3 hari, 4 hari, padam itu namanya roh. Jangan berhenti ya Bu. Dan sekarang ada metode yang saya mau kasih, sama Lai juga, sama kita semua.
Setelah kita berhasil menjadikan Alkitab, firman Allah, pikiran Allah sebagai kesukaan. Ngerti kesukaan gak sih? Siapapun tidak bisa halangin kita kalau kita udah suka, betul ya? Enggak, gue jangan dibilang bullshit, beneran bro. Beneran. Apapun tidak ada yang bisa menghalangi kita kalau kita sudah suka, betul ya? Itu yang namanya kesukaan. Udah ya? Nah kalau kalian sudah ketemu titik itu, ingat yang saya katakan, itu adalah langkah awal kalian masuk dalam pintu kebahagiaan. Jadi ini misteri, kalian belum pernah lihat. Betulan, kalian belum pernah lihat. Gua lagi di dalamnya. Gua lagi di dalamnya. Ini keringet gua, keringet bahagia bro. Bukan keringet capek. Kalau keringet capek berarti gua lagi cari uang di sini, betul ya? Lah gue lagi cari jiwa, ini keringat bahagia. Yang kesukaannya, ingat ya Bu ya, kesukaannya. Tidak ada lawan bro, cuman firman Allah. Dan yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Nah sekarang, ada yang ngerti nggak yang namanya merenungkan firman Allah itu? Abang ngerti nggak? Apa itu? Direnungkan ya? Ya. Ada yang ngerti nggak merenungkan? Jadi setiap baca jangan sampai satu perikop lu selesaikan bro. Ini gue kasih tahu nih. 2002 Tuhan bawa gue sampai ke Pulau Bali di pantai. Gue hanya merenungkan satu ayat. Berbahagialah. Apa yang dimaksud bahagia ya? Ini menurut siapa? Kayak gitu. Udah ngerti ya? Itu gue lakukan dari mana? Dari tahun berapa? 2002 sampai 2022. Nih, sampai detik ini. Gak berhenti. Dan gue kasih tahu, ini terjadi dalam hidup gue. Apa sih yang sebetulnya Tuhan sedang pikirkan terhadap kita semua yang di sini? Gampang bro. Lu mau menghabiskan waktu, ngapain di sini? Paham ya? Lu mau menghabiskan waktu di sini dengan apa? Karena di sini kalian tidak temukan kebahagiaan, orang-orangnya nyebelin. Betul ya bro? Sekarang udah dapat bro ya? Ntar gue jelasin, belum ketemu. Ayat 3. Siang dan malam, ngerti siang dan malam gak? Every hour, setiap jam, setiap saat, pembicaraan kita hanya tentang firman Allah. Pikiran-pikiran Allah. Tapi kalau sudah ngomong cabul, berhenti bro. Kalau sudah ngomong yang jahat, berhenti, jangan mau. Obrolin tentang ayat demi ayat yang berhubungan dengan tujuan hidup kita. Betul, itu loh Bang. Kenapa kita ada di sini ya? Oh, Tuhan sedang memberikan kita suatu keberuntungan ketimbang mereka yang di luar sana. Enggak, saya mau kasih tahu gini, setiap orang Kristen yang pernah ketemu saya tanya, lu selama di penjara selesaikan baca Alkitab berapa kali? 15 kali, 13 kali, 10 kali. Begitu di luar, pernah baca enggak? Bisa selesai enggak satu? Betul bro ya? Itu keberuntungan bro. Karena dari 2002 sampai 2022, kerjaan gua cuman merenungkan firman Allah. Makanya gua bukan hafal, paham. Tapi gua nggak tahu tuh ayatnya di mana. Tapi gua tahu itu dari Alkitab. Jadi gue bukan orang yang ada di mana itu. Nah, udah isinya. Paham ya? Kena dulu ini. Paham ya? Jangan gak dapet ya. Kesukaannya adalah firman Allah dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan dilawan dulu bro. Paham ya? Dengerin aja dulu. Ayat 3. Ia seperti pohon. Siapa? Yang tadi kesukaannya firman. Dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang dan gua bilang, ia seperti pohon. Pohon. Sama-sama, pohon. Ia seperti pohon yang ditanam. Bukan nanam sendiri dia bro. Cerdas ya gue ya, nemu. Kalau lu baca Alkitab, lalu renungkan, satu ayat aja, sampai lu ketemu maksudnya apa, udah, lu akan seperti pohon yang ditanam. Ada yang nanam ya, ingat ya, ada yang
nanam. Ada yang nanam. Sama-sama, ada yang nanam. Jadi bukan kita yang menanam, bukan diri kita yang menanamkan diri, tapi ada yang menanam. Iya, seperti pohon yang ditanam. Di mana? Di tepi aliran air. Ini kenapa ayat ini tidak menarik? Seperti gua sangat menarik. Karena ilustrasinya kalian gak ngerti. Apaan sih? Kok kayak pohon doang? Iya, seperti pohon yang ditanam. Ada yang nanam, ada yang bertanggung jawab, ada yang memelihara, ada yang melindungi. Betul bro ya? Kalau lu nanam pohon, lu pelihara nggak? Lu siramin nggak? Lu pikirin nggak? Lu tanggung jawabin nggak? Tuh. Baru sadar ya? Kalau lu baca Alkitab, ada yang pelihara lu. Kalau lu renungkan Alkitab, ada yang tanggung jawab sama lu. Kalau lu renungkan siang dan malam, ada yang memperhatikan lu, ada yang melindungi lu, ada yang bertanggung jawab, ada yang akan memuaskan kebutuhan lu. Ini rahasia. Gue nemunya di ayat itu, ada yang nanam. Siapa yang nanam? Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Keren gak tuh? Ini pohon butuhnya apa sih? Air. Yang nanam. Tuhan nanam kita di tepi aliran air. Ngerti gak maksudnya? Kalau pohon itu butuhnya apa sih? Aliran air. Manusia butuhnya apa? Sama, aliran air. Uang, makanan, pakaian, kesehatan. Apalagi? Apa? Itu semua dalam satu aliran bro. Betul? Betul kak? Yang ditanam di tepi aliran air. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Semua kebutuhan kita telah tersedia dan itu bukan itu doang. Setiap hari selalu baru, setiap hari selalu baru. Tepuk tangan bro. Setiap hari selalu baru. Enggak, kalian percaya nggak percaya kerjain deh, sebel gua. Jangan sampai enggak, paham ya? Jangan sampai enggak, kalian percaya tidak percaya kerjain dulu. Kalian ada yang nanam kalau kalian baca Alkitab, lalu merenungkan, jangan enggak direnungkan. Jadi malam tuh mau tidur jangan mikirin cabul lagi, jangan mikirin cari duit lagi, jangan mikirin bener, ayo cobain. Kalah bro kerjaan gua yang uangnya banyak sama ginian. Gua tinggal. Kalah kehidupan gue di Jakarta yang mewah itu kalah sama ini bro. Gue gak perlu repot, gue gak perlu deg-degan tiap hari ada yang nelpon dah nyut. Ngerti maksud gue ya? Nyut, salah ngomong lu nyut semua lu. Betul ya ngalamin ya? Iya, ngeri bro kehidupan dunia. Ternyata ini bro. Ada yang tanam. Kalau kita menjadikan firman Allah sebagai kesukaan. Ingat nih ya. Kalian ngerti yang namanya kesukaan, lakukan itu. Dan merenungkan itu siang dan malam. Kita akan seperti pohon yang ditanam. Ada yang nanam. Waktu lu mulai baca, waktu lu mulai merenungkan, langsung ada yang ngeliat. Langsung ada yang perhatiin, cuman lu gak lihat. Udah ya, langsung pada ngumpul semua. Jagain lu. Itu gua rasain. Termasuk ini COVID, kenapa gua gak kena? Itu, merenungkan firman Allah. Ada yang jahat. Gue bukan lagi sopran, gue lagi kesaksian, paham ya? Rahasianya apa sih? Kalau lu merenungkan firman Allah, itu ada kuasa yang melindungi. Jangan ragu bro, jangan ragu. Gue juga bukan orang yang mencobai Tuhan, enggak, cuman gue lagi bersaksi. Udah ya? Iya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Makanannya selalu baru. Airnya selalu baru enggak? Baru. Yang menghasilkan buahnya, kita akan berbuah. Kita akan menghasilkan buah. Buat siapa? Buat orang, buat Tuhan, buat keluarga, buat anak, buat sahabat, dan bahkan buat kita. Menghasilkan kalau cuman baca dan merenungkan.
dan yang tidak layu daunnya. Keren nih, gue paling suka ini nih. Coba lu lihat kira-kira umur gue berapa bro? Menurut bro? 45 kan? Menurut bro? 45 ya? Yang lebih muda lagi siapa dong? Ayo, gue berapa menurut lo? 41, menurut lo berapa? Ya. Bangga bener gue dibilang begitu. Nih istri gue juga ketipu, dikira gue berondong. Kagak, udah ya? Kayak Burita gue umurnya. Burita juga ketipu lihat gue, enggak sama kita bu. Beda-beda setahun lah. Ini yang dimaksud tidak layu daunnya. Kenapa? Karena roh gua punya makanan. Roh, kita kan tubuh, jiwa dan roh ya. Roh kalau lu nggak kasih makan layu nggak? Layu, mati nggak? Mati. Kasih makan, makanannya ini. Ketika roh lu kuat, tubuh lu kuat. Kenapa? Karena jiwa lu kuat. Lo itu dijanjiin bro, ketika lu makan firman Allah, baca dan merenungkan, tulang-tulang lu segar. Semua yang sakit di dalam tubuh lu sembuh. Tapi ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini pengalaman gua. Keren banget soalnya. Kayaknya rugi. Udah ya. Ini yang keren nih. Apa saja. Sama-sama katakan. Apa saja. Sekali lagi sampai ngerti. Apa saja. Sekali lagi. Apa saja. Stop. Yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau apa? Baca, renungkan siang dan malam. Ini bro, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya begini, pohon tidak ditentukan oleh cuaca. Dengerin bro ya, pohon yang ditanam ini, kebahagiaannya tidak ditentukan oleh cuaca. Mau ada petir, mau panas, mau hujan, mau kagak. Dia tetap berbuah pada musimnya, daunnya tetap hijau. Betul ya? Bro, lu akan bahagia walaupun orang-orangnya nyebelin. Ngerti maksud gua? Kalau lu baca. Keren gak? Lu akan bahagia di sini walaupun orang-orang di sini nyebelin. Walaupun lu menunggu penantian yang lama, lu bisa bahagia kalau baca dan renungkan. Ingat ya bro, jangan tidak percaya, kerjain, gua saksinya. Ya lah ya, nanti urusan lah semuanya akan berhasil. Tapi kalau lu gak baca beginian, siapa yang jagain lu? Siapa yang bikin urusan lu kelar? Susah kan Le? Susah ya? Ya, Le perlu pertolongan kan? Ya, harus ada yang berkuasa. Paham maksud gua? Paham ya? Inti dari renungan kita, terakhir. Saya kepengen kalian percaya, bukan dalam konteks saya maksa, enggak. Kalau kalian tidak percaya, coba lihat sesuatu yang ada di dalam diri gua yang membuat kalian percaya gitu. Tolong, ambil ini bro, take it, kerjakan dulu. Nanti iblis, setan, kedagingan lu akan menghadang langkah lu untuk lakukan ini. Percaya sama gua. Kenapa? Karena ini jurus pamungkas dalam kehidupan. Kan gue bilang, ayat pertama di pasal pertama. Tuhan Yesus ngajarin apa sih? Tetap manusia kejar kebahagiaan. Tuh Matius 5 tuh, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ini yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Memangnya ketika kalian merenungkan firman Allah, kalian lagi ngapain sih? Itu ketemu Tuhan Yesus bro. Karena Yesus adalah firman. Akhir dari renungan kita. Kita semua udah tidak punya pilihan di tempat ini. Betul ya? Kalau kalian ingin bahagia, terima tawaran Allah. Kalau tidak, paling besok Pak Tatang ngajak gue lagi ke rumah duka. Enggak, serius gue. Serius. Dan gue gak akan nangis lagi, biar mampus lu. Karena gue sudah kasih tahu nasihatnya. Ingat ya, kemarin gue masih nangis, karena ini belum gue sampein. Tapi kalau besok gue diajak ke rumah duka lagi,
Di antara kalian yang pergi gara-gara masih keras kepala, ingat ya, gue nggak nangis. Dan gue nggak akan doain, nggak. Selamat jalan kawan, udah gitu doang. Paham maksudnya? Paham ya? Karena gue sudah menganggap kalian sahabatku. Betul ya? Seorang sahabat itu menegur dengan keras. Gue nggak ada tuh jilat-jilat kalian, nyanjung kalian nggak ada. Gue hajar terus, mulai dari ketemu. Itu namanya sahabat bro. Gue sadarkan bro, kalau lu baca dan renungkan firman Allah, lu nggak peduli orang-orang nggak suka sama lu. Paham maksudnya? Karena sumber bahagia lu bukan orang-orang. Kalau gue kayak lu, gue nggak bisa maju bro. Mikirin apa yang dipikirin orang, itu maksud lu. Betul ya? Stres lu begitu terus bro. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Bro, itu namanya lu memikirkan apa yang manusia pikirkan terhadap lu. Paham ya? Betul gak? Lu lagi mikirin mereka. Betul gak? Padahal mereka gak mikirin lu. Halo bro, lihat dulu supaya lu lolos dari pikiran itu. Ya, pikirkan apa yang Tuhan pikirkan buat lu sekarang. Jangan pikirkan apa yang orang pikirkan buat lu. Paham ya? Akhirnya lu jijik sama mereka. Ngerti maksud gua? Ngerti gak? Ngerti gak? Berhenti memikirkan orang lain. Paham ya? Keras gak gua? Lu argumen dah sama gua. Itu iblis kerjaannya. Ingat Tuhan Yesus bicara sama Rasul Petrus, "Hanyalah iblis, sebab engkau merupakan batu sandungan bagiku, karena engkau bukannya memikirkan apa yang Allah pikirkan, melainkan apa yang manusia pikirkan." Tuh bro. Enggak, jangan keras bro, kerjain dulu. Gua kasih rumusnya. Orang yang gila gara-gara narkoba, sembuh bro, kalau mau dengar. Amin. Apa saja. Apa saja. Artinya apa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Apa saja yang lu mau bro, yang lu usahakan berhasil. Pak Tatang jadi saksi, usaha Pak Tatang sekarang berhasil gara-gara merenungkan firman Allah. Itu saksi. Gue juga. Ya, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Ibu, apa saja yang ibu kerjakan di tempat ini berhasil. Itulah titik di mana kita mencapai kebahagiaan. Ketika yang kita usahakan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Bro, nangkep ya. Nangkep ya. Kita sungguh-sungguh ada lagunya ya, pujian ini. Ya, Tuhan, ku percaya lewati lembah air mata. Langsung rapnya aja. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. musik main dengan lembut. Saudara-saudaraku, Roh Kudus mengutus saya ke tempat ini untuk menyampaikan sebuah kunci rahasia keberhasilan di dalam hidup, di mana kunci tersebut akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Kita telah mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan, bahwa kebahagiaan yang selama ini kejar, kebahagiaan yang selama ini kita pikirkan, itu adalah kebahagiaan orang fasik. Itu adalah kebahagiaan semu. Itu adalah kebahagiaan yang membawa kita ke dalam penghukuman, ke dalam penjara, ke tempat kegelapan. Berhenti mengejar kebahagiaan dunia. Berhenti mengejar kebahagiaan manusia. Berhenti mengejar kebahagiaan dunia. Hari ini Bapa kita di sorga, Bapa kita di sorga menawarkan kebahagiaan yang Dia pikirkan bagi kita. Sebuah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak bisa direbut oleh apapun, kebahagiaan yang akan kita miliki di bumi ini dan setelah kita meninggalkan bumi ini. Kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh orang lain, kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh keadaan. Dengar ini, dengar. Hari ini kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Menjadi sebuah doa khusus kita untuk memulai kehidupan baru. Bersama firman Allah, kita akan meraih kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, apa yang telah Engkau taruh di hati hamba, telah hamba sampaikan kepada saudara-saudaraku di tempat ini. Ya Tuhan Yesus Panglimaku, apa yang telah Engkau perintahkan bagi hamba untuk berperang di tempat ini, telah hamba rebut bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Roh Kudus, apa yang telah Engkau taruh di dalam mulut hamba, telah hamba sampaikan kepada semua umat Tuhan di tempat ini. Inilah doaku secara pribadi bagi mereka. Buatlah mereka seperti yang Kau kehendaki. Buatlah mereka seperti yang Kau ingini. Menjadi orang yang menjadikan firman Allah sebagai kesukaannya dan yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Sehingga saudara-saudara kami akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuat saudara-saudaraku di tempat ini berhasil. Dan itulah kebahagiaan yang Tuhan tawarkan. Dan ini mungkin terjadi di dalam Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang berbicara. Inilah doa hamba pribadi kepadamu Tuhan, untuk semua saudara-saudaraku di tempat ini, dengan ketulusan hati hamba, dengan ketulusan hati hamba. Dengarkanlah doa hamba ya Allah. Buat mereka semua melakukan seperti yang telah disampaikan kepada mereka. Angkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menjadi kota kesukaan firman Allah saat ini
dan sampai selama-lamanya. Dan kekuatan yang ada di dalam dirimu adalah firman Allah yang iya dan amin. Dan engkau akan meraih kebahagiaan yang berasal dari Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah saat ini. Kami hendak menutup ibadah ini ya Allah. Kami mau berdoa bagi lapas Bancai ini. Kiranya engkau memberkati lapas ini, memberkati semua orang-orang yang telah engkau tetapkan memerintah di tempat ini. Mensejahterakan mereka semua. Sebab kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh saudara-saudara di luar iman kami yang berada di tempat ini. Berkati juga mereka, sejahterakan juga mereka. Dan kami berdoa bagi semua umat Tuhan yang ada di sini yang belum dapat hadir. Bapa, kasihani mereka. Buat mereka menerima kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Dan khusus bagi Ibu Rita yang telah Engkau tempatkan sebagai orang-orang-Mu di tempat ini. Hamba memohon, berikan dia kekuatan, roh keperkasaan, agar ia dapat tahan terhadap segala serangan di hari-hari yang jahat. Dan dia akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa, bagi semua evangelis yang telah Tuhan tentukan di tempat ini. Hamba berdoa dan mengangkat tangan bagi mereka. Khususkan mereka bagi alat perang-Mu, sehingga mereka menjadi senjata-senjata Allah di muka bumi ini, yang akan menaklukkan segala tempat bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, kepada saudara kami Abang Ginting, di dalam nama Yesus Kristus, ya Allahku, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Engkau tahu betapa hatinya merindukan pertolongan dari-Mu. Hamba berdoa saat ini, curahkanlah belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu baginya, agar dia dapat melihat kemuliaan Allah di dalam hidupnya dan bagi keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa khusus bagi David. Beri kekuatan kepada orang tuanya, agar orang tuanya mengerti bahwa ini adalah rencana Allah di dalam hidup David, untuk menjadikan David sebagai senjata-senjata Allah di bumi ini. Hamba berdoa baginya, biarlah Engkau melindungi dia dan menyembuhkan dia dari segala sakitnya, dan memantapkan hatinya, agar dia tidak berubah-ubah lagi, tetapi tinggal tenang, hanya menjadikan firman Allah sebagai kesukaan dalam hidupnya dan merenungkannya setiap malam, dan kehidupannya akan berhasil. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk semua keluarga kami, istri-istri kami dan anak-anak kami yang kami tinggal. Biarlah Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka dan melindungi mereka dengan segala kekuatan-Mu, sehingga mereka tetap dalam lindungan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi semua saudaraku di tempat ini, biarlah segala kebutuhannya Tuhan penuhi, seperti yang Tuhan nyatakan hari ini bagi mereka. Dan biarlah ketika mereka memulai membaca dan merenungkan firman, mereka langsung melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Berkatilah kami saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.